Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi di channel Raidu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu pertemuan kedua materi pendidikan Pancasila kelas 10 SMA, MA, SMK sederajat, masih di bab 1. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian B, dinamika kelahiran Pancasila. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan, seperti biasa, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajaran dalam video kali ini, kalian diharapkan memahami materi tentang yang pertama, dinamika kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK yang pertama. Yang kedua, dinamika dalam perumusan Pancasila. Yang ketiga, dinamika dalam pengesahan Pancasila. Mari kita bahas satu persatu setiap tujuan pembelajaran ini. Nah, yang pertama, dinamika kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK yang pertama. Nah, seperti kita ketahui dalam sejarahnya, BPUPK ini mengadakan 2 kali sidang. Ya, sidang yang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang memiliki agenda mengenai pembahasannya itu adalah dasar negara. Lalu pada sidang yang kedua yang dilaksanakan yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 di mana agenda yang kedua ini adalah pembahasannya itu tentang hukum dasar atau undang-undang. Nah, para anggota BPUPK memiliki agenda untuk merancang undang-undang dasar. Dengan adanya agenda tersebut, maka persoalan soal sejarah kelahiran Pancasila pun lebih terkait dengan sidang pertama BPUPK dibanding dengan sidang yang kedua. Nah, sekalipun para pendiri bangsa memberikan pandangan-pandangan yang berbeda dalam sidang tersebut, semuanya menggarisbawahi tentang kehendak untuk merdeka secepat-cepatnya yang perlunya peningkatan rasa persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan tersebut. Maka dengan demikian, meskipun para anggota BPUPK terkadang memperlihatkan argumen untuk mendebat gagasan lain yang dimunculkan dalam sidang, mereka semua nampak memperhatikan betul sikap kebangsaan Indonesia yang mesti didasari pada rasa saling menghargai terhadap berbagai perbedaan yang ada. Adapun yang kedua, dinamika dalam perumusan Pancasila. Gagasan Soekarno tentang Pancasila sebagai dasar negara yang disampaikan pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945 diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPK. Maka dengan demikian, setelah seluruh pembicara menyampaikan pidato-pidatonya dalam sidang pertama BPUPK, Dr. KRT Raziman Widoyodiningrat selaku Ketua BPUPK memutuskan untuk membentuk sebuah panitia dengan tugas menyusun rumusan tentang dasar negara dengan pidato Soekarno sebagai bahan utama ditambah usul dari semua anggota BPUPK yang mengajukannya. Masih dalam dinamika dalam perumusan Pancasila, segeralah dilantik atau segeralah dibentuk Panitia 9 untuk melaksanakan pertemuan pada hari yang sama di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk membahas rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara yang di dalamnya berisikan dasar negara yang disepakati untuk diambil dari pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, meskipun terjadi perdebatan pada rapat tersebut, sebagian dari anggota Panitia 9 menginginkan agar Islam menjadi dasar negara, sementara sebagian yang lainnya menolaknya. Nah, usulan-usulan sejumlah anggota untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara mendapatkan sanggahan dari anggota yang lainnya. Namun demikian, perdebatan tersebut pun berakhir dengan kesepakatan berupa rumusan sila ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di dalam Pancasila. Lalu yang berikutnya, dinamika dalam pengesahan Pancasila.
Nah, dengan melihat keseluruhan proses kelahiran dan perumusan Pancasila menjadi dasar negara, kalian pasti paham bahwa proses kesejarahan tersebut diawali dengan kelahiran pada tanggal 1 Juni 1945. Pada saat itu pidato Soekarno ya. Nah, lalu diikuti oleh perumusan pada tanggal 22 Juni 1945. 22 Juni 1945 ini dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. PPKI yang berikutnya dalam pengesahan kemudian oleh sidang PPKI yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, pada hari pengesahan itu para pahlawan pendiri bangsa Indonesia bermufakat bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada Piagam Jakarta 22 tanggal 22 tersebut, pada tanggal 22 Juni 1945 di dalam Piagam Jakarta bunyinya itu adalah Piagam Jakarta bunyinya itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, melainkan dengan berketuhanan menjalankan syariat Islam sesuai dengan pemeluk-pemeluknya itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa diganti dan disahkannya itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Karena ini berkat dari usulan dari masyarakat timur, masyarakat yang non-muslim gitu ya, yang bukan agamanya Islam mengusulkan bahwasanya kalau agamanya Islam saja berarti agama yang non-muslim itu tidak termasuk ke dalam negara Indonesia atau bahkan akan mendirikan negara baru atau memisahkan negara seperti itu ya. Karena di dalam Pancasila atau dasar negaranya itu pada tanggal 22 Juni 1945 yang tertuang dalam Piagam Jakarta itu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu atas berkat usulan-usulan dari masyarakat tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.